Bismillah. Assalamualaikum. Kita mulai ya. Waalaikumsalam Ustaz, mau mulai aja. Iya. Baru pulang dari masjid soalnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bertatap muka untuk mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita sudah pada pertemuan yang ke-34 surat Al-Baqarah ayat 80, 81, 82 insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Oke, kita langsung saja. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mau baca. Ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan qul attakhaztum indallahi ahdan falan yukhlifallaha ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Oke, masyaallah, barakallahu fiik. Nah, di ayat ini ya, surat Al-Baqarah ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi mereka ya berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Kita baca tafsirannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan tafsiran ayat ini, yaqulu ta'ala ikhbaron anil yahud fima naqaluhu wadda'uhu li anfusihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengabarkan tentang kaum Yahudi, ya, yang mana mereka menyangka untuk diri mereka sendiri, annahum lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'dudat, bahwa mereka itu tidak akan terkena siksa api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Subhanallah. Nah, ini merupakan ya dakwaan ya atau pengakuan daripada kaum Yahudi terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka ini tidak akan terkena siksa api neraka kecuali hanya sebentar saja, hanya beberapa hari saja. Subhanallah. Summa yanjuna minha, yang mana kemudian setelah hari itu berlalu, mereka nanti akan selamat dari siksa neraka. Ya. Faradallahu alaihim dzalik biqaulihi
qul attakhadtum indallahi ahdan ay bidzalika fa in kana qad waqa'a ahdun fa huwa la yukhlifu ahdahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ya, dengan mengatakan, katakanlah apakah kalian telah mengambil suatu perjanjian dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan kalian tersebut. Nah, jika itu merupakan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, maka Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tetapi nyatanya itu hanyalah dakwaan atau sangkaan, angan-angan mereka saja. Walakinna hadza majaro walakan. Tetapi angan-angan mereka ini, dakwaan mereka ini, sangkaan mereka ini tidaklah benar, tidak terjadi. Walihada atabi am. Ya, oleh karena itu di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan am taquluna, ya, bermakna bal, ay bal taquluna 'alallahi ma la ta'lamun minal kadzib wal iftira alaihi. Bahkan kalian ini yang mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ilmui, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ya, kalian itu hanya mengada-ngada dan berdusta saja. Subhanallah. Jadi inilah keadaan ya orang-orang atau kaum Yahudi di mana mereka berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala bahwa diri mereka ini akan selamat dari siksa api neraka. Ya. Jikapun masuk neraka maka hanya beberapa hari sebentar saja. Kemudian kita lanjutkan baca tafsirnya dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annal yahud kanu yaqulun, bahwasanya kaum Yahudi mereka berkata, hadhihi dunya sab'atu alafi sana. Nah, menurut orang Yahudi ya, dunia ini umurnya itu hanyalah 7.000 tahun saja. Ya. Jadi menurut kaum Yahudi, dunia ini hanyalah 7.000 tahun saja. Wa innama nu'adzabu bikulli alfi sanah yauman finnar. Jadi kami hanya akan disiksa selama 7 hari saja di neraka. Nah, hitungan setiap 1.000-nya 1 hari kita akan disiksa di neraka. Wa inna mahiyya sab'atu ayyamin ma'dudah. Jadi itu hanyalah hari-hari yang sedikit atau yang sebentar saja. Ya. Fa anzalallahu ta'ala wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah ila qaulihi khalidun. Ya, di ayat 82-nya Al-Baqarah. Kemudian Allah menurunkan firman ini ya tentang sangkaan atau angan-angan orang Yahudi yang menyangka diri mereka tidak akan terkena siksa api neraka kecuali hanya beberapa hari sedikit saja. Ya. Kemudian tafsiran yang lainnya dari Al-Aufi ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, al-yahud qalu lan tamassana an-nar illa arba'ina laila. Nah, versi yang lainnya menurut Ibnu Abbas bahwasanya mereka kaum Yahudi tidak akan terkena siksa neraka kecuali hanya 40 hari saja. Ya. Hiya muddatu ibadatihim al-ijla, yaitu sesuai dengan hari di mana mereka terjerumus pada kesyirikan, yaitu menyembah patung sapi, anak sapi. Ya. Jadi ketika mereka terjerumus menyembah patung anak sapi, itu mereka menyembah patung anak sapi ini selama 40 hari. Oleh karena itu mereka ya dakwaan mereka atau angan-angan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan disiksa oleh Allah kecuali hanya hari-hari tersebut saja, yaitu 40 hari di mana dahulu mereka terjerumus pada perbuatan syirik, yaitu menyembah anak patung sapi. Kemudian Ad-Dhahhak berkata, ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, ini versi lainnya dari Ibnu Abbas, za'amatil yahud annahum wajadu fit Taurah maktuban. Kaum Yahudi menyangka bahwa mereka telah mendapati di dalam Taurat ya termaktub annama baina tarafai jahannam masira arba'ina sanah.
bahwasanya antara dua ujung neraka jahanam itu ya itu sama seperti perjalanan 40 tahun. Ila ayantahu ila syajarati az-zakum, yang mana ujungnya adalah ada pohon zakum namanya. Allati hiya nabitatun fi aslil jahim. Az-zakum ini merupakan pohon yang tumbuh ya, di dasar neraka jahim. Wa qala Allah, mereka kaum Yahudi, ya, musuh-musuh Allah ini berkata, innama nu'adzabu hatta nantahi ila sajaratiz zakum. Kami ini diazab nanti di akhirat hanya sampai kepada pohon zakum saja. Fatadhabu jahannamu wa tahlak. Setelah itu jahanam, ya neraka jahanam akan hilang dan akan musnah. Nah, itulah kemudian Allah mengabadikan ya ucapan mereka dalam firman ini, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Ya, mereka kaum Yahudi berkata, kita tidak akan terkena siksa api neraka kecuali hanya hari-hari sedikit saja. Masya Allah. Ya. Luar biasa kaum Yahudi ini. Ya. Dengan PD-nya mereka mengatakan perkara yang gaib, sesuatu yang sebetulnya mereka belum ketahui nanti di akhirat, hasil untuk mereka ini. Tetapi mereka dengan PD-nya mengatakan bahwasanya mereka tidak akan terkena siksa api neraka kecuali hanya sebentar saja. Subhanallah. Kita lanjutkan. Wa qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah wa qalu lan tamassana an-naru ila ayyam ma'duda, yani al-ayyam allati abadna fiha al-ijla. Nah, ini sama seperti yang tadi ya diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Qatadah juga menyebutkan bahwasanya ya hari-hari sedikit saja ini maksudnya adalah hari-hari di mana mereka dahulu menyembah patung anak sapi. Jadi kami disiksa neraka itu hanya 40 hari saja. Itu 40 hari di mana dahulu kami jatuh pada kesyirikan menyembah patung anak sapi. Setelah itu nanti ya mereka akan selamat dari neraka. Ini sangkaan atau angan-angan kaum Yahudi. Wa qala Ikrimah, ya Ikrimah berkata, khosamati al-yahud Rasulullah SAW faqalu lan nadkhulan nar illa arba'ina laila wa sayakhlufuna ilaiha qaumun akharun. Jadi orang Yahudi pernah mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata ya, di hadapan Rasulullah SAW, kami kaum Yahudi tidak akan masuk neraka kecuali hanya 40 hari saja. Setelah itu akan menggantikan kami di neraka itu ya kaum yang lainnya, yang mereka akan diazab di dalamnya. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan mereka ya mengisyaratkan hal itu kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Subhanallah. Jadi mereka mengatakan bahwa kami ini kaum Yahudi masuk neraka hanya 40 hari saja. Setelah itu ada kaum yang lain yang masuk neraka. Yang mana mereka mengisyaratkan hal itu adalah bahwa kamu Muhammad dan teman-temanmu, sahabatmu, umatmu yang akan masuk neraka menggantikan kita nanti. Subhanallah. Faqala Rasulullah SAW biyadihi ala ru'usihim. Kemudian Rasulullah SAW ya, dengan tangan Rasulullah SAW menunjuk kepada mereka. Bal antum khaliduna mukhalladuna la yakhlufukum ilaiha ahadun. Kata Nabi SAW kemudian ya, membantah mereka. Justru kata Nabi, kalian akan kekal di dalam neraka dan tidak ada siapapun yang akan menggantikan kalian, menggantikan posisi kalian di dalam neraka. Kemudian Allah SWT menurunkan firman ini, ya. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda al-ayah. Kemudian ada hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, lama futihat Khaybar uhdiyat li Rasulullah SAW syatun fiha summun. Ketika penaklukan Khaybar, jadi Khaybar ini satu daerah yang dikuasai oleh kaum Yahudi, ya, pernah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin ya, pada masa itu. Nah, kemudian di sana ada orang Yahudi, ya, seorang wanita yang memberi hadiah kepada Nabi SAW, yaitu daging kambing yang sudah dicampuri racun olehnya. Faqala Rasulullah SAW, ijma'u li man kana minal yahud hauna. Kumpulkanlah
ya, untukku orang-orang Yahudi yang ada di sini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu man abukum? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, siapakah bapak kalian? Qalu fulan, mereka menjawab fulan. Qala kadzabtum, bal abukum fulan. Kemudian Nabi SAW berkata, kalian telah berdusta. Bapak kalian adalah yang ini, ya, bukan yang kalian sebutkan itu. Faqalu sodaqta wa barirta. Kemudian mereka berkata, ya, engkau telah benar. Summa qala lahum, kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, ya, hal antum shadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Apakah kalian akan membenarkan aku, ya, jika aku bertanya sesuatu kepada kalian? Qalu na'am, ya Abul Qasim. Tentu wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah kunyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu punya nama panggilan lain yaitu Abul Qasim, ya. Wa in kadzabnaka arafta kadzibana kama araftahu fi abina. Jadi kalau kami berdusta kepada engkau, mendustakan engkau, engkau pasti tahu tentang kedustaan kami. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahlun nar? Siapakah penduduk neraka? Jadi Rasulullah SAW bertanya kepada kaum Yahudi, siapakah penduduk neraka? Faqalu nakunu fiha yasiron. Kita akan menjadi penghuni neraka. Ya, kami kaum Yahudi akan menjadi penghuni neraka tetapi sebentar saja. Summa takhlufuna fiha. Kemudian setelah itu kalian, ya, Muhammad dan sahabatmu dan juga umatmu yang akan menggantikan kami di neraka. Subhanallah, berani sekali mereka, ya. Faqala lahum Rasulullah SAW, ikhsa'u. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ikhsa'u, ya, betapa buruknya kalian ini. Wallahi la nakhlufukum fiha abada. Demi Allah, kami tidak akan menggantikan posisi kalian selama-lamanya di neraka. Jadi hanya kalian saja yang akan masuk ke dalam neraka. Summa qala lahum Rasulullah SAW, hala antum shadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Ya. Apakah kalian mau membenarkan lagi, ya, jikalau aku bertanya sesuatu kepada kalian? Qalu na'am, ya Abul Qasim. Tentu wahai Abul Qasim. Qala hal ja'altum fi hadhihi syah summan? Apakah kalian telah menjadikan atau telah menaruh racun di daging kambing ini? Qalu na'am. Mereka berkata, tentu, ya. Mereka jujur, ya. Ditanya, apakah kalian menaruh racun di daging kambing ini? Ya. Fama hamalakum ala dzalik? Apa yang mendorong kalian untuk, ya, memberikan racun atau menaruh racun di daging ini? Faqalu aradna in kunta kadziban anastariha minka. Kami ingin istirahat. Jika engkau adalah seorang pendusta, ya, bukan benar-benar nabi, bukan benar-benar rasul, kami bisa beristirahat darimu. Ya, kamu mati dengan racun itu. Wa in kunta nabiyan lam yadurraka. Tapi jika engkau memang betul seorang nabi, seorang rasul, ya, rasul yang diutus oleh Allah, maka racun itu tidak akan membahayakan dirimu. Subhanallah. Dan alhamdulillah, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, racun itu tidak langsung bekerja, ya, membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi di masa-masa mendatang, di tahun-tahun berikutnya, Nabi SAW kemudian terdampak, ya, oleh sebab racun yang pernah dimakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika makan daging kambing ini. Adapun ada sebagian sahabat yang ikut makan pada saat daging itu dihadiahkan, sahabat tersebut langsung mati, ya, karena sangat kuat sekali racunnya. Tetapi Nabi SAW dijaga oleh Allah SWT pada saat penaklukan Khaybar ini, tidak langsung mati ketika memakan daging kambing yang sudah dicampur racun tersebut. Masya Allah, ya. Jadi Nabi SAW itu dijaga, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa dikalahkan secara langsung atau diracuni secara langsung kemudian mati. Tetapi ada dampak asar-asarnya di tahun-tahun berikutnya yang menyebabkan kemudian Nabi SAW sakit, ya, yang kemudian akhirnya Nabi SAW wafat, yang meninggal dunia. Jadi para ulama menyebutkan ada pengaruh dari racun yang pernah beliau sallallahu alaihi wasallam makan, ya, yang kemudian menyebabkan beliau sakit, yang akhirnya berujung pada meninggal dunia atau wafatnya beliau. Oke, kemudian ayat berikutnya, ya, 81-82 kita gabung.
Silahkan saudara-saudariku, Bapak Ibu yang mau baca. Ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bukan demikian siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di ayat 81 sampai 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Ya, bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, kita baca tafsiran Ibnu Katsir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berkata, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, terkait ayat ini, maksudnya adalah laisal amru kama tamanaitum. Jadi urusannya itu bukan seperti apa yang kalian angan-angankan. Ayat ini merupakan bantahan untuk mereka, orang-orang Yahudi, ya, kaum Yahudi yang menyangka bahwa mereka tidak akan terkena siksa neraka, kecuali hanya 7 hari atau dalam versi yang lain 40 hari saja. Ya, jadi hanya waktu yang singkat, yang sedikit saja. Wala kama tastahun, dan juga bukan seperti apa yang kalian inginkan. Ya. Jadi perkara surga neraka itu bukan seperti apa yang kalian angankan, bukan seperti apa yang kalian inginkan. Tetapi ada tolak ukur dan juga barometernya. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Ada kriteria-kriterianya. Ya. Makanya di dua ayat ini disebutkan, orang yang berbuat dosa, kemudian dosa itu telah menenggelamkannya, maka ujungnya akan ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan kemudian Allah menyebutkan, nah, tapi siapa yang dia beriman, istiqomah di atas keimanan, kemudian juga istiqomah beramal soleh, maka mereka ini yang akan masuk ke dalam surga. Balil amru, ya, kata Allah SWT, ya, annahu man amila sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu. Jadi siapa yang melakukan suatu perbuatan buruk, ya, perbuatan jelek, perbuatan dosa, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosa itu, ya, perbuatan buruk itu telah menenggelamkannya. Artinya sudah sangat akut sekali orang ini, ya, di dalam berbuat dosa. Wa huwa man wafa yaumal qiyamah wa laisa lahu hasanah. Dan ketika hari kiamat dia datang tanpa membawa ada pahala kebaikan. Jadi yang ia bawa pada hari kiamat hanyalah dosa-dosa, keburukan-keburukan, tidak ada pahala kebaikan. Bal jami'u amalihi sayyi'at. Jadi seluruh amalannya semuanya keburukan. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Fahadza min ahlin nar, maka yang seperti ini tentu, ya, dia ini akan menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Walladzina amanu billah wa rasulihi wa amilus solihat. Tapi ya, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian ya, membuktikan, merealisasikan, mewujudkan imannya itu dengan amal soleh, ya,
Minal amal al-muwafiq lisyariah, yaitu amal soleh. Amal soleh itu sesuatu ya, ibadah, amal kebaikan yang mana sesuai dengan aturan syariat, maka disebutnya amal soleh. Ya. Jadi membuktikan, merealisasikan imannya dengan amal soleh, fahum min ahlil jannah, maka mereka ini termasuk ya, penghuni surga. Masya Allah. Wahadal maqam syabihun biqaulihi ta'ala, dan ini seperti firman Allah SWT yang lainnya, ya, yang Allah firmankan, yaitu di surat An-Nisa ayat 123 sampai 124. Ketika Allah SWT berfirman, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Jadi surga neraka itu bukanlah seperti apa yang kalian angan-angankan, dan juga bukan seperti apa yang diangankan oleh para ahli kitab. Kemudian Allah menyebutkan, ya, man ya'mal su'an yujza bihi. Pokoknya siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa, dia akan mendapatkan balasannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian wa may ya'mal minas sholihat, dan siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, min dzakarin au unsa wa huwa mu'min, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dia beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Maka mereka ini akan masuk ke dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Masya Allah. Ya. Jadi ini tolak ukur barometernya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surga itu bukan seperti apa yang kalian angan-angankan. Jadi banyak orang di luar sana mengharapkan surga, ya, dengan gampangnya percaya diri bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga. Tidak seperti itu, ya. Jadi masuk surga itu bukan dengan pengakuan, tetapi dengan bukti apa yang dikerjakan selama hidup di dunia ini, maka itu akan menjadi tolak ukur dan barometer kemana nanti dia akan berpulang dan bertempat, di surga atau di neraka. Ya, di sini Allah sebutkan siapa yang mengerjakan perbuatan dosa, ya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, dia juga akan mendapatkan balasannya. Masya Allah. Nah, terkait ayat ini, ya, An-Nisa ini, kita akan bacakan karena ini terdapat faedah dan pelajaran yang sangat besar, ya, mengenai ayat ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan mengenai ini. Kita bacakan ada beberapa riwayat hadis terkait ayat ini. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini, Abu Bakar itu merasa berat sekali. Ya. Jadi Abu Bakar merasa di pundaknya itu terdapat beban yang begitu berat ketika ayat ini turun. Ya Allah, begitu berat. Abu Bakar sampai berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, kaifa sholat ba'da hadhil ayah? Bagaimana kita bisa selamat, bisa lepas, ya, dari ayat ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi. Jadi siapa yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan jelek, dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian kata Abu Bakar apa? Masya Allah, ini bentuk tawaduknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tidak meragukan keimanannya, kesolihannya, tetapi lihat bagaimana, ya, respon Abu Bakar, ya, interaksi Abu Bakar dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat ini, may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk, dia akan mendapatkan balasannya. Abu Bakar kemudian, ya, dengan ketawaduannya berkata, faqullu su'in amilnahu juzina bihi. Ya Rasulullah, setiap perbuatan buruk yang kita lakukan akan dibalas. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal as-su' wa inna la majziyuna bikulli su'in amilnah. Kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat keburukan? Lalu sanggupkah kita, ya, jikalau setiap perbuatan dosa, perbuatan buruk itu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya, diberikan hukumannya.
Subhanallah. Ini luar biasa, Abu Bakar begitu jeli ya memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketawaduan pada diri Abu Bakar dan juga rasa takut pada diri Abu Bakar. Khawatir akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika setiap dosa itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diberi hukuman, maka tentu tidak ada manusia yang bisa selamat. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban yang luar biasa. Ini menjadi pelapang hati kita, khususnya kita orang-orang yang beriman. Ya. Kata Nabi SAW, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrod, bukankah engkau pernah sakit? Alasta tansab, bukankah engkau pernah merasa lelah, letih? Ya, alasta tahzan, bukankah engkau pernah merasa gundah gulana, sedih? Ya, alasta tusibaka al-la'wa, bukankah engkau pernah ditimpa berbagai musibah? Qala bala, tentu wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Fahuwa ma tujzauna bihi. Subhanallah. Kata Rasulullah, itulah balasan untuk kalian di dunia ini. Ya, innamah hiya al-masaib fid dunya. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, innamah hiya al-masaib fid dunya. Jadi yang didapati oleh kalian orang-orang yang beriman, balasan keburukan kalian itu dibalas oleh Allah dengan musibah-musibah yang kalian alami. Jadi supaya terhapus dosa kalian. Ya. Al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaun. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda seperti itu. Ya. Jadi musibah-musibah ya berupa penyakit, ya, kemudian kesedihan, keletihan yang kalian alami di dunia ini itu merupakan balasan dari dosa-dosa dan keburukan kalian. Supaya di dunia ini kalian bersih dan nanti ketika kalian mati kalian sudah tidak membawa dosa lagi. Masya Allah. Ya. Ayah Abu Bakar dalam riwayat yang lain, alaisa yusibuka kadza wa kadza fahuwa kafaratun. Wahai Abu Bakar, bukankah engkau hidup di dunia yang engkau mendapati musibah ini, musibah itu dan seterusnya? Kata Rasulullah, fahuwa kafaratun. Maka semua itu adalah kafarah, penghapusan untuk dosa-dosa, keburukan-keburukan yang engkau lakukan. Subhanallah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, amma anta wa ashabuka, adapun engkau dan sahabat-sahabatmu wahai Abu Bakar, al-mu'minun, ya, yaitu orang-orang yang beriman, fatujzauna bidzalika fid dunya hatta talqallah wa laisa lakum dzunub. Ya. Jadi umat Islam, orang-orang yang beriman, ketika mereka berbuat dosa, berbuat buruk, kejelekan, maka akan mendapatkan balasannya di dunia ini. Itu berupa tadi, musibah-musibah, ya, sakit, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai macam musibah di dunia ini. Kata Nabi, hatta talqallah wa laisa lakum dzunubun. Sampai nanti kalian berjumpa dengan Allah, kalian tidak membawa dosa. Masya Allah. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka kita harus selalu prasangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah, ya, ditakdirkan oleh Allah kita mendapatkan musibah atau kita hidupnya dilanda kesedihan, kegundahan dan lain sebagainya. Itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Wa amal akharun, kata Rasulullah, adapun orang-orang lain, ya, kaum yang lain, fayujma'u lahum dzalik hatta yujzau bihi yaumal qiyamah wal iyadu billah. Adapun kaum yang lain, ya, maka dikumpulkan semua dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, nanti pada hari kiamat akan langsung diberikan sekonyong-konyong bless. Wal iyadu billah. Ya, makanya kita jangan pernah tertipu ketika melihat ada orang dia ahli maksiat, ya, suka korupsi, suka menipu, ya, zalim dan lain sebagainya, dia kafir dan seterusnya, ya, suka maksiat, berbuat syirik, tapi kok hidupnya kaya, jabatannya naik terus dan seterusnya. Kita jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti ini. Ini namanya istidraj, ya. Jadi dia sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya layang-layang, diulur, ketika sudah tinggi putus, sudah dia akan mental jauh. Nah, begitulah keadaan orang-orang yang suka berbuat dosa. Ya. Jadi bahaya kalau kemudian tidak ada hukuman yang datang dari Allah di dunia ini, musibah atau lain sebagainya yang menyadarkan dia, maka dia akan secara tidak langsung, ya, sejatinya dia sedang menabung hukuman untuk dirinya sendiri nanti di akhirat,
yang mana dia tidak akan sanggup untuk memikulnya, wal'iyadzubillah. Ya. Adapun kita justru harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian kita di dunia ini mendapatkan musibah-musibah dan lain sebagainya, ya sejatinya itu adalah peringatan dari Allah mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar. Dan juga di sisi lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih sayang merahmati kita, ya. Dengan musibah itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berbuat dosa dan seterusnya, ya. Nah, inilah ya, pelajaran sangat berharga dan penting sekali bagi kita, ya, agar kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita orang yang beriman itu mendapatkan jatah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sudah baca itu, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa ulama tafsir yang berbeda, tetapi perbedaan ini bukan perbedaan yang bertolak belakang, tetapi perbedaan yang saling melengkapi terkait makna sayyi'ah, ya. Tentu siapa yang berbuat dosa, nah sayyi'ah ini dosa seperti apa yang dimaksud dengan kalimat sayyi'ah ini, ya. Dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sayyi'ah ay amila misla amalikum wa kafara bimisli ma kafartum bihi hatta yuhita bihi kufruhu fama lahu min hasanah. Nah, jadi siapa saja yang melakukan perbuatan buruk, yaitu perbuatan seperti perbuatan kalian. Jadi bukan hanya kalian, kaum Yahudi, tapi siapa saja yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kalian ini, ya. Kemudian dia juga kafir, ingkar, ya, terhadap sesuatu sama seperti kalian yang kalian ingkari ini. Kalian tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka siapapun yang sama seperti itu, kemudian kekafirannya itu, ya, meliputi dirinya, menenggelamkan dirinya, dan tidak ada pahala kebaikan sedikit pun pada dirinya, maka ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Kemudian dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan sayyi'ah di sini adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Jadi siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, wal'iyadzubillah. Kemudian kata Hasan, ya, Al-Basri rahimahullah dan juga As-Suddi, sayyi'ah di sini maksudnya adalah al-kabirah minal kabair. Maksudnya adalah dosa-dosa besar. Subhanallah. Jadi dosa-dosa itu ada levelnya, ya. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil, ya, itu bisa terhapus dengan kita melakukan amal-amal soleh, ya, dengan kita bersedekah, dengan kita berbakti kepada orang tua, dengan kita berbicara yang baik, dengan kita sopan santun, dengan kita sholat 5 waktu dan seterusnya. Tetapi kalau dosa besar itu tidak terhapus kecuali dengan cara yang khusus, yaitu kita bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kita menyesali perbuatan dosa itu, kemudian kita berazam tidak mau, ya, kembali lagi kepada dosa itu, dan kita langsung segera meninggalkan dosa itu, ya. Kalau ada kaitannya dengan pihak lain, orang lain, maka kita meminta kehalalan atau minta maaf kepada pihak lain tersebut atau orang lain tersebut. Jadi harus ada taubat nasuha kalau dosanya adalah dosa yang besar. Kemudian Ibnu Juraid dari Mujahid, ya, maksudnya adalah biqalbihi wa ahatat bihi khati'atuhu. Jadi dosanya sudah sampai menenggelamkan hatinya, ya, menggelapkan hatinya, wal'iyadzubillah. Ini bahaya. Kemudian Abu Hurairah, Abu Wa'il, Atha dan Hasan Al-Basri rahimahumullahu jami'an, radhiyallahu anhu rahimahullahu jami'an, hatat bihi khati'atuhu qalu ahata bihi syirkuhu. Jadi mereka mengatakan kesyirikannya sudah kalut dan akut sekali. Waliyadzubillah. Jadi ini beberapa ulama tafsir menafsirkan tentang sayyi'ah. Jadi ada yang menafsirkan sayyi'ah ini kekafiran, ada yang menafsirkan kesyirikan, ada yang menafsirkan dosa-dosa besar, ya, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Kemudian
Kata Al-A'mas dari Abu Rozin dari Rabi' bin Husaim, wa ahatas bi khati'atuhu qala alladhi yamutu ala khotoya min qabli ayyatub. Kemudian wa anisudi wa bi Rozin wa nahu. Yang dimaksud dengan kemudian dosanya menenggelamkannya, ya, kata Rabi' bin Husaim, maksudnya adalah alladhi yamutu ala khotoya min qabli ayyatub, yaitu keadaan di mana seseorang dia mati di atas dosa-dosa belum sempat bertaubat. Waliyadzubillah. Jadi menurut Rabi' bin Husaim, ayat ini ya berbicara tentang orang yang dia berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian dosa itu menenggelamkan dirinya sampai dia mati. Ya. Dia mati di atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati dalam keadaan berdosa. Su'ul khotimah wal iyadu billah. Maka orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Kemudian ya, dari Abu Aliyah Mujahid Hasan dalam riwayat yang lainnya Qatadah Rabi' bin Anas wa hatat bi khati'atu al-kabira al-mujibah. Jadi dosa besar yang mewajibkannya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kullu hadhil aqwal mutaqaribah fil makna. Nah, semua ya makna yang dijelaskan oleh ulama tafsir ini saling berdekatan. Ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu makna yang sebenarnya dan makna yang tepatnya. Tetapi kata Ibnu Katsir, makna-makna yang disebutkan tadi itu saling berdekatan dan saling berkaitan. Wa yadhkuru hauna hadis alladzi rawahu Ahmad haitsu qala, ya, ada hadis lewat Imam Ahmad. Ya. Kita langsung sebutkan dari sini aja. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, iyyakum wa muhaqqarati adz-dzunub. Subhanallah. Ini petuah, nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhaqqarati adz-dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh, dosa-dosa kecil. Jadi banyak di antara kita yang kadang karena dosa itu dianggap remeh, dosa kecil, akhirnya kita terjang. Ya, waliyadzubillah. Nah, di sini Nabi mengingatkan kita bahwasanya janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Pokoknya dosa-dosa itu ya jangan diremehkan lah. Ya. Fa innahu yajtamina 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Karena kata Nabi SAW ada ya seseorang yang dia binasa oleh sebab dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Jadi dia berbuat dosa dia anggap kecil dosa-dosa ini sampai kemudian dosa ini yang tadinya kecil menjadi seperti layaknya gunung yang kemudian membinasakan dia. Waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah SAW membuat permisalan, dorobalahuna masalan kamasali qaumin nazalu bi ardin fala. Fahadara sani'ul qaum faja'ala rajul yantaliqu fayaji'u bil ud wa rajul yaji'u bil ud hatta jama'u sawadan wa ajjaju naran fa andaju ma qazafu fiha. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW membuat permisalan ya layaknya seperti suatu kaum, mereka singgah ya di tanah yang lapang, kemudian satu persatu di antara mereka saling mencari kayu bakar. Yang satu membawa satu kayu, yang satu membawa satu kayu. Ya. Kemudian dikumpulkan, dari satu kayu menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, kemudian dinyalakan api, kemudian lahir kobaran api yang besar. Nah, itu gambaran orang yang berbuat dosa. Seperti mengumpulkan kayu bakar satu-satu, tiba-tiba kayu bakar itu menggunung dan ketika dinyalakan api langsung berkobar. Ya, apinya besar. Nah, ini pentingnya bagi kita jangan meremehkan dosa-dosa kecil, ya. Karena khawatir kemudian membinasakan diri kita seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi ada seorang yang dia meremehkan dosa-dosa, akhirnya dosa tersebut membinasakan dirinya. Waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Muhammad bin Ishaq berkata, ya, Muhammad mengabarkan kepadaku dari Sa'id, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ay man amana bima kafartum bihi wa amila bima taraktum min dinihi falahumul jannah khalidina fiha. Yukhbiruhum anna thawab bil khair wa syarr muqimun ala ahlihi lan kita lahu abada. Allahu akbar. Ini bagus sekali ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, yaitu mereka yang beriman di saat, ya, manusia yang lainnya itu kafir, seperti orang Yahudi, Nasrani, dan juga yang lainnya yang kafir, ya, tapi kita beriman dan juga kita beramal soleh di saat banyak manusia yang mereka meninggalkan, ya, amal-amal soleh. Tapi kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Maka yang seperti ini yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan juga kekal di dalamnya. Nah, di ayat ini yukhbiruhum, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna sawab, bahwasanya balasan itu, ya, entah itu balasan untuk kebaikan atau balasan atas suatu keburukan, muqimun ala ahli, pasti akan didapat oleh pelakunya. Subhanallah. Jadi ini kita harus terpatri hal ini pada diri kita, bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan pasti akan ada balasannya yang kembali kepada diri kita, dan ketika kita melakukan perbuatan buruk maka itu pun pasti akan kembali balasannya kepada kita. Jadi balasan kebaikan keburukan tidak akan lari dari pelakunya. Lang kita alahu abada, jadi tidak akan terputus. Subhanallah. Makanya dalam surat Al-Zalzalah Allah SWT berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi sekecil biji zarah pun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, dia akan melihat dan mendapati balasannya. Sebaliknya, sekecil biji zarah pun yang dilakukan oleh seseorang, ya, suatu keburukan sekecil biji zarah yang dilakukan oleh seseorang, maka dia akan melihat dan mendapati balasannya. Subhanallah. Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk, balasannya tidak akan lari dari pelakunya, tidak akan terputus. Dia pasti akan mendapatkan balasannya. Subhanallah. Maka ini menjadi, ya, pengingat bagi diri kita semua, ya, agar kita selalu berhati-hati di dalam berbuat. Karena setiap perbuatan kita akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita melakukan suatu perbuatan melainkan perbuatan itu adalah perbuatan yang akan kita senangi nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, ya. Ayat 81 sampai ayat 83, bahwasanya surga neraka itu, ya, bukanlah angan-angan seperti apa yang diangan-angankan, tetapi ada barometer dan tolak ukurnya. Jadi seseorang tidak bisa dia mengatakan aku ahli surga, aku akan terbebas dari neraka, dan seterusnya, tidak bisa, ya. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang hidup yang menjamin dirinya itu adalah ahli surga atau dirinya itu terbebas dari neraka, kecuali memang manusia-manusia yang ada nasnya, ya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang menyebutkan bahwa dia itu penghuni surga, ya. Seperti para sahabat, ada sebagian sahabat yang disebutkan, dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka ini ahli surga, seperti Abu Bakar. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, kemudian Zubair di surga, Sa'ad di surga, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, dan seterusnya. Ada 10 sahabat mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberi kabar oleh Nabi bahwa mereka ini penghuni surga. Subhanallah. Nah, maka kita boleh mengatakan itu, mereka penghuni surga, ya. Tapi kalau diri kita, apa dalil, ya, yang menyebutkan kita ini sebagai ahli surga? Kita hanya bisa mendekati kriteria apa yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW,
dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadisnya bahwa penghuni surga itu begini, penghuni surga. Nah, kita itu berusaha untuk menjadi ya orang yang menepati kriteria tersebut sebagai penghuni surga, dan juga kita menepati kriteria sebagai orang yang dijauhkan dari siksa neraka. Nah, demikian barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan. Silakan.